Baik, selamat siang bagi kita semua. Eh, Topik kita hari ini adalah topik baru, yaitu strategi membangun pembelajaran harmonis, bermutu dan bermartabat dengan pendekatan PAKEM dan PAIKEM. Jadi kalau di SD itu untuk bahasa Indonesia kelas tinggi, ya kita harus membangun pembelajaran itu harmonis, bermutu dan bermartabat. Nanti apa yang dimaksud dengan bermutu, harmonis dan bermartabat itulah yang akan kita bahas di hari ini. Nah, pertama kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan PAKEM. Jadi PAKEM itu adalah pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi itulah yang dikatakan tadi, harmonis itu, bermutu dan bermartabat itu sudah di dalamnya aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi kalau dikatakan aktif kreatif itu berarti tidak berpusat pada gurunya, tetapi berpusat pada siswa kita. PAKEM adalah sebuah strategi pendekatan instruksional yang memungkinkan peserta didik mengerjakan kegiatan beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman kegiatan dengan penekanan belajar sambil bekerja secara mandiri. Nah, itu tadi saya katakan bahwasanya tidak berfokus pada gurunya. Gurunya di sini tidak melakukan ceramah lagi, tetapi lebih mengajak siswa kita itu mengerjakan kegiatan sambil belajar, sambil bekerja secara mandiri. Nah, berarti fokus atau lebih banyak aktivitasnya sama siswa kita. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Tadi dikatakan PAKEM itu aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Apa itu aktif itu? Aktif itu artinya dalam proses pembelajaran itu guru harus menciptakan suasana menyenangkan yang mendukung siswa untuk lebih aktif. Nah, jadi lebih berpusat pada siswa kalau PAKEM ini. Aktif bertanya, mempertanyakan pelajaran, dan mengemukakan gagasan serta berkreasi sesuai dengan hasil belajarnya. Nah, berarti kita di sini menciptakan suasana supaya siswanya aktif. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan kreatif itu? Kreatif itu guru menciptakan kegiatan belajar itu beragam. Nah, namanya juga kreatif. Ada kreasi baru sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan. Nah, jadi siswa kita itu kan beragam. Tentu cara menangkap, cara memahami tentu berbeda. Nah, untuk melengkapi perbedaan itu, nah kita buatlah yang beragam. Kita kreasikan yang beragam. Contoh, kalau dalam mengerjakan misalnya dalam matematika, mengerjakan pecahan itu tidak satu trik, banyak triknya. Nah, disinilah kita menciptakan trik-trik itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan efektif? Efektif itu adalah pembelajaran tersebut bermakna. Nah, namanya juga efektif, berarti tepat. Nah, efektif itu tercapai karena ada aktif dan kreatif. Gurunya menciptakan suasana menyenangkan dan gurunya menciptakan kegiatan belajar beragam. Makanya terciptalah yang namanya efektif. Nah, yang keempat, menyenangkan. Nah, apa yang dimaksud dengan menyenangkan itu? Menyenangkan itu adalah membuat suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh.
pada belajar dan waktu perhatian anak pada pelajaran menjadi tinggi. Nah, kenapa terjadi efektif dan menyenangkan tadi? Yang pertama karena kita aktif, lalu kita juga kreatif. Terciptalah yang namanya efektif dan menyenangkan. Nah, jadi selama ini kan guru itu selalu berfokus pada dirinya. Mengajar itu memfokuskan dirinya sepenuhnya untuk melakukan kegiatan belajar di kelas. Sementara yang dituntut dalam kegiatan belajar yang harmonis, bermutu dan bermartabat itu ya harus pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Nah, menurut Sri Udin, awal mula istilah pakem itu dikembangkan dari aktif, joyful, and effective learning. Pertama kali Indonesia pada tahun 1999 disebut PAM. Dulu namanya PAM, pembelajaran efektif, aktif dan menyenangkan. Sekarang namanya pakem. Seiring dengan perkembangan manajemen berbasis sekolah, pada tahun 2002 istilah PAM itu diganti menjadi pakem. Nah, pakem kemudian dapat diubah, dimodifikasi menjadi paikem. Tambahlah satu kata yaitu inovatif. Nah, ada sesuatu yang diinovasi. Nah, di bawah ini beberapa prinsip yang dimiliki pendidikan aktif dan kreatif dan menyenangkan. Jadi prinsipnya PAIKM itu ada beberapa prinsip. Yang pertama disebut mengalami. Mengalami berarti siswa belajar banyak hal yang digerakkan oleh naluri berbuat dan pengalaman langsung dengan mengaktifkan banyak indera. Beberapa contoh dari prinsip mengalami ini adalah melakukan pengamatan, perubahan, penyelidikan, wawancara, dan penggunaan alat peraga. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi siswa itu lebih fokus, siswa itu lebih banyak mandirinya. Tadi dikatakan kan kalau PAIKM itu aktif. Dia mempertanyakan, bertanya, berkreasi. Nah, jadi di sini berkreasi dia siswanya itu. Kalau di dalam prinsip mengalami. Jadi siswanya yang mengamati, melakukan perubahan, melakukan penyelidikan, wawancara dan penggunaan alat peraga. Jadi mengalami ini membuat siswa dapat merasakan teori dan ide progresif ketika merasa wawancara dalam rangka membuat misalnya majalah. Misalnya mereka akan berkembang dengan sendirinya dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi dari prinsip ini mereka menjadi lebih matang, menjadi lebih dinamis, dan menjadi profesional. Contohnya tadi mengalami itu siswanya langsung terjun, langsung mengamati wawancara. Atau siswanya mengalami itu maksudnya siswanya langsung menyelidiki. Nah, misalnya kalau kita di SD, kalau misalnya kita belajar IPA, misalnya mata pelajaran IPA, mungkin si guru hanya memfasilitasi apa yang menjadi alat yang mau diamati. Nah, jadi yang pengamatnya adalah siswanya yang disuruh. Itulah yang dimaksud dengan prinsip PAIKM itu mengalami. Lalu menyelidiki juga. Nah, contoh si guru misalnya menyediakan jenis-jenis bunga atau jenis-jenis tanaman. Nah, gurunya sudah menjelaskan di teori bahwa tumbuhan yang memiliki jenis akar serabut itu seperti inilah bentuknya. Akar tunggang itu seperti inilah bentuknya. Nah, kemudian kita suruhlah siswanya untuk mengamati. Disinilah yang dinamakan mengalami tadi. Nah, ketika kita suruh siswanya mengamati, menyelidiki, nah disitulah siswanya
melihat hasil selidiknya. Oh, rupanya tumbuhan A sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh guru saya adalah akar ini. Oh, tumbuhan B akar ini, tumbuhan C akar ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengalami. Nah, jadi mengalami itu juga bisa dalam kategori menggunakan alat peraga untuk membuat mentalnya menjadi kritis, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Jadi misalnya kalau di pelajaran IPA, gurunya kalau kita berangkat dari pakem itu prinsipnya tadi satu mengalami, ya gurunya hanya memfasilitasi alat peraga untuk digunakan oleh siswanya sesuai dengan teori yang sudah kita jelaskan. Jadi siswanya lah yang berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga inovatif. Nah, setelah kita sudah menyuruh mereka untuk mengalami, nah disinilah fungsi kita sebagai guru juga memonitoring, mengevaluasi laporan mereka tentang pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan mereka untuk menyelidiki, kemudian mengamati, kemudian mewawancara. Nah, misalnya dalam materi materi seni musik misalnya di kelas 6. Nah, kita suruh mereka, jangan lagi kita yang menjelaskan musik adalah jenis musik, ada musik daerah, musik tradisional, musik modern. Nah, nggak usah lagi seperti itu. Kita suruh aja mereka terjun ke lapangan. Itulah namanya wawancara. Nah, misalnya kita suruh mereka di wilayah sekitar ya, musik-musik tradisional itu apa aja sih? Nah, musik modern itu apa aja sih? Nah, jenis-jenis musik tiup itu apa aja sih? Jenis-jenis musik petik, jenis-jenis musik yang yang digesek, misalnya seperti biola, apa aja selain biola. Nah, dengan melakukan wawancara seperti itu, mereka udah paham. Oh, ini tradisional. Oh, ini modern. Oh, ini musik profesional. Oh, ini yang dipetik, yang ditiup, yang digesek. Nah, ada juga yang dipukul pakai stick. Nah, seperti drum. Itulah yang dimaksud dengan mengalami. Itulah menjadi prinsip pertama dari pakem. Nah, yang kedua, interaksi. Interaksi itu siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru perlu untuk selalu dijaga agar mempermudah dalam membangun makna. Dengan interaksi, pembelajaran menjadi lebih hidup dan menarik. Kesalahan makna berpeluang terkoreksi. Makna yang terbangun semakin mantap dan kualitas hasil belajar juga meningkat. Jadi dalam prinsip kedua, tadi kan prinsip pertama itu mengalami. Prinsip kedua itu ya pelaksanaan pembelajaran itu juga harus interaktif. Interaktif. Nah, misalnya saya contohkan dengan sederhana, dalam sebuah pembelajaran yang kita suruh tadi mereka mengamati, kan lebih efisien, lebih efektif kalau kita suruh mereka berkelompok. Nah, jadi di dalam pelaksanaan pengamatan, di dalam pelaksanaan wawancara, di dalam pelaksanaan penyelidikan ada namanya saling membangun. Contoh kan belum tentu semua bisa mewawancarai dengan benar kalau sendiri. Nah, misalnya ada si B menanyakan apa yang belum ditanyakan oleh si A. Jadi ada komunikasi di dalam tim. Makanya dikatakan interaktif itu bisa berpeluang mengoreksi kesalahan sehingga
pembelajaran semakin mantap, berkualitas, dan meningkat. Nah, itulah tujuan, makanya prinsip pakem itu harus interaktif. Jadi tidak zamannya lagi pelaksanaan pembelajaran itu berpusat pada gurunya, tetapi kita memfasilitasi siswanya untuk lebih mengalami, lebih interaktif. Yang ketiga, komunikasi. Dalam prinsip komunikasi dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui sejauh mana pendalaman dan penghayatan materi seorang siswa. Nah, disinilah fungsi guru menanyakan kembali apakah sudah dipahami secara maksimal. Jadi interaksi aja nggak cukup, mengalami aja nggak cukup. Nah, tapi gurunya juga harus membangun komunikasi. Apakah pelaksanaannya sudah bagus? Apakah hasilnya sudah memuaskan? Nah, bisa kita lihat itu dari laporan. Nah, mereka kan tadi sudah mengalami, lalu sudah interaktif. Nah, apakah yang sudah mereka alami itu yang dibangun secara komunikatif, apakah sudah ada hasilnya? Nah, untuk melihat ada hasilnya itu, kita lakukanlah yang namanya komunikasi. Komunikasi itulah yang menjadi indikator, oh, si kelompok A masih ada yang kurang di bagian ini, si kelompok B masih kurang di bagian ini, kelompok B sudah tercukupi, kelompok C, D, E, F, G sudah bagus misalnya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip pakem yang ketiga. Baru refleksi. Di refleksi inilah kita memikirkan kembali apa yang diperbuat, dipikirkan. Nah, jadi melalui refleksi kita dapat mengetahui apakah pembelajaran itu sudah efektif atau belum, yang sudah berlangsung. Nah, refleksi itu bisa dikatakan mengevaluasi kembali, melihat kembali ke belakang. Nah, dari refleksi inilah ada nanti strategi yang akan dilaksanakan di hari yang akan datang. Karena misalnya sudah banyak ditemukan apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran tadi, yang kita suruh siswanya mengamati, kita suruh siswanya menyelidiki, mewawancarai apa yang menjadi kelemahan pelaksanaan kegiatan itu. Nah, itu kita pahami di refleksi. Nilai-nilai karakter dalam strategi pakem. Strategi pakem ini masuk dalam pengembangan strategi pembelajaran aktif. Menurut si T. Taslimu Harom, proses strategi pakem dapat dikatakan aktif learning jika mengandung komitmen, tanggung jawab, dan motivasi dalam proses pembelajarannya. Ketiga elemen ini merupakan alat untuk pembentukan karakter peserta didik. Jadi karakter inilah yang menjadi strateginya. Kalau karakter ini, kalau ada komitmen, ada tanggung jawab, ada motivasi dalam pembelajarannya, kalau karakter ini terlaksana, maka pakem itu berhasil. Jadi komitmen itu keterlaksanaan pada tugas. Jadi ada materi, metode, dan strategi pembelajaran itu bermakna untuk siswa. Makanya ada komitmen. Nah, baru tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada proses yang kita laksanakan. Dan ada tanggung jawab kita berikan kepada siswanya. Nah, ada juga tanggung jawab kita sebagai guru memberikan apa yang akan mereka kerjakan. Jadi harus ada di komitmen itu tadi, harus ada metode, ada strategi. Sedangkan di tanggung jawab itu kita sebagai gurunya ada tanggung jawabnya memfasilitasi, dan juga siswanya ada tanggung jawabnya mengerjakan sesuai dengan yang kita perintahkan. Kalau yang ketiga kan motivasi, yang menjadi karakteristik yang diukur dalam pakem. Jadi kalau komitmennya ada, tanggung jawabnya ada, motivasinya ada, berarti pelaksanaan pembelajaran itu tercapai. Jadi selama ini kan
banyak di satuan pendidikan, baik itu di SD, tidak ada yang namanya komitmen. Gurunya nggak ada, materinya ada, tapi metodenya nggak ada, strateginya nggak ada. Karena apa? Dia hanya melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan metode ceramah, atau dia tidak ada menggunakan media pembelajaran. Jadi hanya ya berbicara menggunakan medianya hanya papan tulis dan spidol. Padahal di pembelajaran pakem itu dituntut untuk kreatif. Nah, kreatif itu gurunya mampu membangun metode, media, pendekatannya bagaimana, strateginya bagaimana. Nah, misalnya dalam pembelajaran yang sering saya laksanakan, kalau saya di pertemuan pertama kedua itu ceramah, biasanya hasilnya itu pasti beragam. Adalah siswa mahasiswa tidak memperhatikan sepenuhnya, adalah yang membuka smartphone, ada yang membuka membuka catatan-catatan lain. Nah, untuk mengatasi ini makanya ada strategi. Jadi biasanya saya ciptakan atau saya buat metode kooperatif yang jenisnya jigsaw. Jigsaw itu mengharuskan semua siswanya untuk terlibat. Jadi dari proses pelaksananya kita bisa melihat, oh si Anu sudah mengikuti tapi belum maksimal. Tetapi sudah diikuti. Kalau soal maksimal tidak maksimalnya itu nanti urusan belakang. Karena tidak semua yang sama. Siswa itu hasilnya sama. Jadi yang paling utama adalah komitmen sudah ada. Karena sudah saya laksanakan metodenya. Strateginya, materinya juga sudah ada. Tanggung jawabnya juga ada. Saya memfasilitasi metodenya. Mahasiswanya juga ikut peran serta melaksanakan pelaksanaan metodenya. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip atau nilai karakter dari pakem. Yang selanjutnya asas-asasnya. Asas pembelajaran pakem itu mendorong siswa untuk menghafal hafalan, mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas keilmuan seseorang. Kemudian yang kedua, mengarahkan siswa untuk bertanya. Yang ketiga, memulai diskusi interaktif. Baru yang keempat, mengajak siswa belajar di ruangan kelas. Itulah yang dimaksud tadi, mengamati, melakukan wawancara. Inilah yang menjadi asas-asasnya. Nah, kalau yang pertama tadi mendorong siswa untuk menghafal, berarti mengingat materi itu, materi yang kita jelaskan. Kemudian mengarahkan siswa untuk bertanya, atau kita gurunya yang bertanya, siswanya yang menjawab, sama saja. Dan yang kedua, memulai diskusi interaktif. Kita fasilitasi topiknya, lalu kita suruh mereka membahas topik itu, lalu kita suruh juga mereka membuat laporannya. Baru kita juga buat juga siswanya belajar di luar, tapi kita fasilitasi juga, karena tadi yang menjadi prinsipnya bertanggung jawab itu gurunya juga ada tanggung jawabnya, siswanya pun ada tanggung jawabnya. Nah, kemudian mengembangkan kreativitas siswa. Yang keenam, melatih penelitian. Itulah yang menjadi asas-asasnya. Mengadakan studi banding. Nah, prosedurnya pertama, memahami sifat yang dimiliki anak. Itulah hebatnya guru, kita harus paham dulu sifat yang mereka miliki. Pada dasarnya sifat ingin tahu dan berimajinasi itulah yang menjadi ciri khas seorang anak. Nah, baru kegiatan pembelajaran itu harus kita bangun supaya siswanya itu berpikir kritis dan kreatif. Kita bangun pembelajaran itu memancing atau mempengaruhi si anak supaya rasa ingin tahunya tinggi. Nah, biasanya rasa ingin tahu itu timbul tinggi karena adanya strategi, ada media, ada pendekatan, ada metode. Nah, kalau hanya kita saja yang terus berbicara, ya tentu siswanya bosan. Makanya dikatakan guru itu harus tadi dikatakan asasnya pakem itu tadi dikatakan nomor 5 itu mengembangkan kreativitas siswa.
Kemudian yang kedua itu mengenal anak secara personal. Nah, siswa itu biasanya beda-beda. Ada yang dari ekonominya bagus, ekonominya juga kurang bagus, atau ada juga dari kalangan orang yang mampu, ada yang dari kalangan orang tidak mampu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran itu semua anak dalam kelas tak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kesempatan belajarnya. Nah, anak yang mempunyai kemampuan lebih dapat memanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah. Nah, jadi dengan mengenal kemampuan anak, kita bisa membantunya sehingga belajar anak tersebut menjadi optimal. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Yang keempat, itulah yang menjadi prosedurnya. Jadi supaya ini apalagi di SD, ingat, supaya kegiatan atau tujuan pembelajaran yang sudah kita susun itu di RPP tercapai. Jadi sebelum kita mengajar, nah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita sebagai guru harus memiliki komitmen, kemudian bertanggung jawab, dan memberikan motivasi. Nah, selain itu, dalam prinsipnya kita harus membuat siswa itu mengalami, kemudian membuat interaksi yang bagus, menjalin komunikasi, dan yang keempat melakukan refleksi. Nah, sekian penjelasan saya hari ini tentang strategi membangun pembelajaran harmonis, bermutu, dan bermartabat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang.